أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-20 di bulan Rajab 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir bermajlis mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita mengkaji, membaca dan menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab hadis karya dari Imam Nawawi, salah seorang imam besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Kitab beliau namakan dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam beberapa pertemuan terakhir kita sudah mulai dalam pembahasan bab yang ke-241, yaitu bab tentang keutamaan ilmu. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menjelaskan hadis yang ke-1377 yang menerangkan tentang dua hasad yang dibolehkan, atau dua manusia yang kita pantas boleh hasad terhadapnya, yaitu seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, atau yang pertama yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menghabiskan hartanya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai hikmah, ilmu yang bermanfaat, lalu ilmu tersebut diamalkan dan dia dakwahkan siang dan malam. Dua manusia yang mulia inilah dua orang yang patut kita hasad kepadanya. Hasad dalam makna ghibtah, iri yang positif, ingin bersama-sama dalam kebaikan. Kita ingin meniru kebaikan yang ada pada dua jenis manusia ini. Bukan sekedar banyak harta, tapi harta yang dimanfaatkan untuk bisa berinfak fi sabilillah, dan bukan sekedar banyak ilmu, tapi ilmu yang dimanfaatkan untuk menebarkan kebaikan dan manfaat di tengah-tengah umat. Ini pembahasan kita yang paling terakhir. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan, kita membahas hadis yang ke-1378. Ya. Ada ya? Hadis yang ke-1378. Ini saya tidak tahu terjemahannya yang dipakai, terjemahan versi apa ya. Jadi sebagai alat bantu saja ya. Jadi apa yang ditampilkan di slide ini bisa membantu bagi yang tidak punya kitab ya. Tapi yang punya kitab silakan bawa kitabnya. Ya. Jadi pihak masjid alhamdulillah memfasilitasi bagi yang tidak punya kitab ditampilkan. Tapi bukan berarti yang sudah punya kitab jangan
pekan-pekan berikutnya tidak mau bawa lagi ya. Karena belum tentu ini juga selalu tampil. Nah. Dan sebaiknya memang tetap punya kitab. Hadis yang ke-1378. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sahabat Abu Musa adalah seorang sahabat yang dikenal dengan kunyahnya, dan nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang datang dari Yaman dan dikenal dengan keilmuannya atau keindahannya dalam persoalan Al-Quran. Seorang yang diberikan suara yang sangat indah, yang sangat disukai bacaannya oleh Nabi SAW. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilm. Masalu, permisalan, ma ba'asani Allahu bihi, apa yang Allah utus aku dengannya, minal huda, dari petunjuk, wal ilm, dan dari ilmu, kamasali ghaisin, sebagaimana ibaratnya seperti hujan, asaba arda, hujan itu yang membasahi bumi, hujan yang turun ke bumi, fakanat minha, maka bumi itu, artinya tanah yang turun padanya hujan, ta'ifatun thayyibah, ada jenis tanah yang baik, qabilatil ma, menerima air, fa'ambatatil kala wal ushba, dan dia menumbuhkan al-kala wal ushb. Al-kala wal ushb ini rerumputan ya, rumput-rumput. Cuma kalau mau dibedakan, al-kala ini biasa rumput yang liar, dan bisa juga ya apa saja yang tumbuh, kadang tidak secara sengaja, tidak ditanam oleh orang dan tidak terpelihara. Wal ushba, ushb ini biasanya rumput-rumputan yang memang sengaja ditanam dan dirawat dengan baik. Al-kasir, yang banyak. Jadi tanah yang pertama, tanah jenis pertama, tanah yang menumbuhkan setelah diturunkan kepadanya, Allah menurunkan padanya air hujan, maka tanah tersebut menyerap air tersebut, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, rumput-rumputan yang sangat banyak. Wa kana minha, dan ada juga jenis tanah yang lain, yang kedua, ajadib, tanah yang juga menerima air tapi tidak subur ya. Jadi tanah jenis pertama tanah yang subur, tanah jenis kedua ini tanah yang tidak subur. Amsakatil ma, dia bisa menyimpan air tersebut. Fanafa Allahu bihan nasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya manusia. Fasyaribu minha, orang-orang dengan tanah yang menyimpan air tersebut, orang-orang bisa minum darinya. Wasaqau wazara'u, dan bisa memberikan minum, menyiram tanaman, dan mengairi tumbuh-tumbuhan atau ladangnya ya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan jenis ketiga, tanah jenis ketiga, innama hiya ki'anun, tanah yang datar, yang gersang. La tumsiku ma'a, tanah ini tidak menyimpan air.
wala tumbitu kala'a, dan dia tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, tidak menumbuhkan rumput-rumputan. Fadzalika, maka tiga jenis tanah ini beginilah masalu, perumpamaan, man faquha fi dinillah, orang yang faham, orang yang faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadanya dari apa yang Allah utus dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima, dia menjadi faham, dia mengilmui. Wa 'allama, dan juga mengajarkan kepada orang lain. Wa masalu, dan perumpamaan, man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan juga perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya. Walam yaqbal hudallahi, dan tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, alladzi ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, ini hadis pertama yang kita bahas. Ada beberapa hal yang kita perlu fahami dan perlu untuk kita ambil faidah dari hadis kita ini. Hadis ini adalah salah satu hadis permisalan, ya, istilahnya amsalul hadis. Amsalul hadis, permisalan-permisalan yang ada dalam hadis. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga ada yang dinamakan amsalul Qur'an, permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Qur'an. Daraballahu masala, ya, duribalakum masal fastami'u lah, ya, innallaha la yastahi ay yadriba masala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membuatkan untuk kita 40-an, ya, kurang lebih 40-an permisalan-permisalan yang Allah katakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun, untuk mereka mengambil merenunginya, mereka fikirkan, mereka mengambil pelajaran dan berusaha memahaminya. Cuma memang masalah permisalan ini dibutuhkan pemahaman yang baik, ya. Karena itu Allah juga mengatakan wa tilkal amsal nadribu linnas wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahami permisalan-permisalan itu kecuali orang-orang yang alim, ya. Makanya dahulu sebagian ulama kita ketika membaca sebagian permisalan yang ada dalam Al-Qur'an dan mencoba memahami apa sebenarnya maksudnya, lalu dia tidak faham, dia bilang berarti saya belumlah seorang yang alim, ya, karena beberapa permisalan dalam Al-Qur'an saya belum fahami dengan baik. Itu juga yang ada dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin lebih banyak, ya, lebih banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan untuk kita permisalan-permisalan. Di antara permisalan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang 3 kelompok manusia. Jadi inti permisalan ini adalah 3 kelompok manusia dalam penyikapannya terhadap petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala datangkan lewat perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini katakan permisalan apa yang aku diutus dengannya dari petunjuk dan ilmu. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara hal yang paling penting yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu dan petunjuk. Al-ilm wa huda, ya. Jadi beliau mengatakan permisalan apa yang aku diutus dengannya, Allah utus aku dengannya, yaitu apa? Petunjuk dan ilmu. Ini yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diperumpamakan dengan air hujan. Karena air hujan ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, nikmat yang sangat besar. Allah menurunkan air dari atas langit untuk para hamba-hambanya
dan hukum asalnya dia adalah rahmat bagi hamba-hamba. Tapi Allah juga mempermisalkan kehidupan ini dengan kamasali gaisin, ya, dan juga seperti perumpamaan sebagai alma, ya, sebagai air. Perumpamaan hidup di dunia ini seperti juga air. Artinya kalau terlalu banyak kadang juga tidak bermanfaat atau lebih mendatangkan mudarat, ya. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan apa? Masalul hayati wadrib lahum masalul hayati dunya kama'in anzalnahu, ya. Jadi perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air. Salah satu sisi persamaannya kata ulama kita adalah bahwa dunia itu bermanfaat kalau sekadarnya atau sesuai dengan porsi yang seharusnya kita ambil. Namun kalau berlebihan maka juga berbahaya, sebagaimana air ketika sudah melewati batas banjir, orang bahkan takut dan memberikan mudarat dan bahaya kepada kalangan manusia. Namun secara umum air adalah suatu hal yang sangat penting, sumber kehidupan, ya, sumber kehidupan. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dari air, dan air hujan mendatangkan rahmat. Dan ini Allah Nabi kita mau mempermisalkan air itu sebagai ilmu yang beliau bawa. Bagaimana respons manusia terhadap ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus kita perlu melihat ini kita dalam klasifikasi manusia-manusia yang menerima ilmu ini, kita dalam golongan yang mana? Golongan yang pertama adalah ini golongan yang terbaik, ya. Golongan yang pertama adalah golongan yang terbaik, yaitu bagaikan tanah Thayyibah, tanah yang gembur, tanah yang subur, yang menerima air tersebut dan dia menyerapnya lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Ini jenis manusia yang paling afdal, ya, manusia yang paling afdal. Siapa mereka? Mereka adalah, ya, dalam hadis bagian-bagian akhirnya dan juga berdasarkan penjelasan ulama kita adalah mereka-mereka yang ketika menerima ilmu mereka bisa menyerap ilmu itu dengan baik, memahaminya dengan baik, dan tidak cuma itu, dia juga bisa mengamalkan ilmunya dan orang bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ilmunya. Orang datang kepadanya mengambil manfaat dan dia juga memberikan manfaat, ya, mengambil manfaat dalam artian mungkin orang datang menuntut ilmu darinya dan dia juga proaktif untuk menyebarkan ilmunya, ya, tidak sekedar menunggu, ya. Jadi ini adalah jenis manusia yang paling bermanfaat, orang yang ketika dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya bermanfaat untuk dirinya pertama, kemudian dia memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain, ya. Ini yang dikatakan nafa'ahu ma ba'atsani Allah fa'alima, dia memahaminya, wa'allam, lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Ini jenis pertama, ya, ini yang manusia yang paling afdal. Ketika menuntut ilmu, datang kepadanya ilmu wahyu yang datang dari Allah, dia berusaha untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya, lalu setelah itu dia mengamalkannya, lalu dia juga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat ini. Yang kedua, jenis tanah yang dia menyimpan air tapi tidak subur. Namun ada juga manfaatnya, ya. Dia bisa menyimpan air sehingga orang kadang membutuhkan airnya untuk mengambil, untuk kasih minum hewan-hewannya, atau bahkan kadang juga bisa dia gunakan untuk perairannya, untuk tanah ladangnya, ya, dan yang semacamnya. Cuma tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Ini jenisnya, ini walaupun tidak dirinci dalam
bagian akhirnya. Tapi penjelasan ulama kita apa yang dimaksudkan dengan tanah yang bisa menyimpan air tapi tidak subur. Sebagian ulama kita mengatakan dia adalah ibarat orang-orang yang dia mengilmui sesuatu, mengilmui dalam makna dia menghafalkannya, namun dia tidak bisa memahami dengan baik. Jadi mungkin dia hanya bisa menyampaikan kepada kita suatu ilmu, tapi kalau diminta untuk menerangkannya dia tidak bisa menerangkan karena dia juga tidak memahami dengan baik. Dan ini dalam hadis dikatakan, dalam hadis tentang orang-orang yang mengambil hadis, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami' farubba muballagh aw amin sami'. Semoga Allah memberikan kecerahan kepada wajah-wajah orang yang mendengarkan hadisku, orang yang mau mendengarkan sunnah-sunnahku, suka mempelajari hadis-hadisku. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk menghafalkannya, wa hafidhaha. Lalu dia wa ballaghaha kama sami'. Dalam sebagian riwayat fawa'aha, dan juga dia memahami. Tapi ada yang kadang tidak terlalu faham tapi dia menghafalkan. Dan itu juga bermanfaat. Makanya dalam lanjutan hadisnya, bagian ujung dari hadisnya adalah farubba muballagh au amin sami'. Ada orang yang hafal tapi dia tidak terlalu faham apa yang dia hafalkan itu, maka dia nukilkan kepada orang lain yang tidak hadir umpamanya. Ya, umpamanya ada di antara kita yang hadir di sini lalu bisa menghafalkan apa yang telah dia pelajari, tapi sebagiannya dia tidak terlalu faham. Lalu dia sampaikan kepada orang yang tidak hadir secara langsung karena mungkin ada kesibukannya atau ada uzurnya. Lalu setelah dia sampaikan ini hadisnya, ternyata orang itu lebih faham terhadap hadis tersebut ketimbang orang yang mendengarkan langsung. Kata Nabi kita SAW, farubba muballagh, boleh jadi orang yang disampaikan hadis itu au amin sami', lebih faham daripada orang yang mendengarkan secara langsung. Itu juga bermanfaat kadang, ya. Orang yang hafal ilmu tapi tidak sampai memahami dengan baik, ya, tidak sampai memahami dengan baik. Dan sebagian mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang mungkin dia memberikan manfaat kepada orang lain tapi dirinya juga tidak mengambil manfaat dengan baik, ya. Jadi orang lain bisa minum darinya, ya, tapi dia sendiri tidak memberikan manfaat yang banyak kepada dirinya. Ya, boleh jadi ada seorang yang kadang memberikan manfaat kepada orang lain tapi dia sendiri terhadap ilmu yang disampaikannya dia sendiri kurang mengamalkannya, ya. Atau makna yang ketiga adalah dia tidak terlalu seproduktif orang yang pertama, ya. Jadi dia menyimpan air, ya, tapi tidak bisa menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan. Dia juga bisa memberikan manfaat, tapi manfaat yang dia berikan tidak seluas, tidak sebesar jenis yang pertama. Jenis yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah orang yang ketika datang kepadanya ilmu, dia tidak menerima ilmu tersebut dan ada kesan dia menolak ilmu tersebut. Ilmu dia tidak simpan, dia tidak serap, bahkan pergi begitu saja. Tanah yang tidak menyerap air, bahkan dia gersang dan tidak menyimpan sama sekali, ya. Kalau tadi yang kedua masih menyimpan, ini tidak menyimpan air dan tidak menumbuhkan apa-apa. Ini permisalan yang terjelek, yang terburuk, yaitu mereka-mereka yang malam yarfa bidzalika ra'sa, mereka yang tidak mengangkat kepalanya, artinya tidak mengacuhkan, tidak memperhatikan dan mengabaikan, ya, dia mengabaikan ilmu tersebut. Datang kepadanya ilmu tapi dia tidak memperhatikannya, bahkan terkesan menolaknya. Inilah manusia yang paling buruk, waliyadzubillah. Jadi kadang ada orang yang datang kepadanya ilmu, dia telah mendengarkan ilmu,
tapi dia tidak mau mengambil manfaat dari ilmu tersebut, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan mungkin sampai menolaknya. Ya, di sini dibahasakan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau menerima ilmu tersebut, datang kepadanya air hujan, lalu dia tidak mengambilnya, tidak menyerapnya, bahkan dia mungkin terkesan menolaknya. Oleh karena itu, ya, kadang ada juga orang yang mungkin berusaha mendapatkan ilmu tapi kurang maksimal, dan paling tidak dia mengambil keberkahan ilmu dan tidak menolak ilmu tersebut. Ini masih lebih baik, masih lebih mendingan, ya. Ada pengalaman, ya, dari kisah nyata dari Syekh Utsaimin, dan ini mungkin pernah kami juga ceritakan, ya, bahwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau itu banyak sekali murid-muridnya, ya. Dan bukan cuma murid-murid yang mulazamah, juga masyarakat-masyarakat awam rajin, ya. Kalau sudah dikatakan Syekh Utsaimin datang, maka sangat ramai majlis beliau. Tapi ada memang murid-murid khusus yang beliau, ya, kalau menyampaikan, beliau kadang berdiskusi dengan murid-muridnya, bertanya lalu dijawab, ya. Jadi beliau interaktif dalam model pengajaran beliau. Beliau perhatikan dari sekian banyak murid-murid, sekian banyak hadirin, ada orang yang rajin hadir tapi kayaknya tidak paham-paham, ya. Artinya Syekh, ya, kalau mungkin sudah sangat pengalaman, seorang guru yang sudah sangat pengalaman bisa memahami itu tipe murid-muridnya, ya. Jadi biar semuanya mengangguk-ngangguk, ya, tapi dia tahu mana anggukan yang faham dan mana anggukan yang, ya, wallahu alam, ya. Maka beliau tanya, faham dengan apa yang saya sampaikan? Orang itu bilang, tidak faham. Tidak ada paham, tidak. Atau selalu hadir, ya. Ini kayak orang sudah tua, ya, mungkin sudah kayak peduli gitu. Selalu hadir, tidak faham-faham juga, ya. Syekh mungkin agak, ya, tersinggung, ini hadir tapi cuek-cuek, tidak mau faham-faham juga. Bilang, kenapa kamu antum hadir? Ya. Beliau bilang, saya hadir untuk mendapatkan keberkahan majlis Syekh, ya. Untuk mendapatkan apa yang dalam hadis dikatakan kumu magfurin, ya. Orang yang sudah selesai majlis bilang, bangkitlah dalam keadaan sudah diampunkan oleh Allah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan ketika malaikat melaporkan ada yang hadir majlis itu sebenarnya bukan peserta majlis yang asli, atau dia cuma sekedar singgah-singgah saja. Apakah dia juga dapat? Ya, karena ketika malaikat melaporkan majlis zikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bahwa mereka dalam mengharapkan surga, mereka takut kepada neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka, apakah sudah mereka lihat surga belum? Ya, gimana kalau mereka sudah lihat surga, tentu akan lebih semangat lagi. Apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Belum. Gimana kalau mereka tahu neraka, mungkin akan tambah jauh, tambah takut lagi, dan tambah banyak doanya agar jauh dari neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan itu, penghujungnya Allah mengatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi malaikat mengatakan ada di antara mereka yang sebenarnya bukan peserta majlis asli, ya, sekedar singgah saja. Apa kata Allah? Kata Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum kumpulan orang banyak yang tidak akan merugi seorang pun yang duduk bersama dengan mereka-mereka itu, ya. Maka tidak ada ruginya orang yang duduk di majlis-majlis ilmu, walaupun mungkin kadar pemahamannya tidak terlalu banyak, ya. Paling tidak dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah, malaikat sudah mengelilinginya, dan juga sakinah dia telah rasakan, dan nama-namanya telah disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka Syekh Utsaimin, apa tanggapan beliau? Beliau mengatakan, kami datang untuk mengajari dia, ternyata dia yang mengajari kita, ya. Syekh Utsaimin mengatakan justru yang mengingatkan kita akan keutamaan majlis ilmu, bahwa biar tidak terlalu faham, ya, selama dia adalah majlis ilmu, maka dia adalah satu keutamaan yang sangat besar, ya.
Jadi itu yang bagus ya. Yang dimaksudkan di bagian paling terakhir ini yang memang tidak mau mengangkat kepalanya, dalam artian memang tidak mau memperhatikan dan menolak dan menjauhi ilmu ya, dan mereka tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Inilah orang yang sebagaimana dalam hadis, mereka berpaling dari Allah maka Allah pun berpaling darinya. Tentu saja ya, bagi kita selama mampu tentu saja kita perlu selalu mengangkat mengangkat bagaimana mustawa kita ya, bagaimana untuk lebih baik ya dalam menyikapi ilmu ini dari waktu ke waktu. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan, demi Allah, ketika Allah memberikan hidayah lewat perantaraanmu seorang laki-laki saja, rajulan wahida, khairun laka, lebih baik bagimu, min humurin na'am, daripada onta yang terbaik, onta yang paling berkualitas, onta yang paling mahal, onta merah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini kadang atau sering bahkan disebutkan oleh ulama kita tentang keutamaan dakwah ya, tentang keutamaan dakwah. Tapi kita lihat ternyata Imam Nawawi rahimallahu taala mencantumkan hadis ini juga dalam keutamaan ilmu ya, keutamaan ilmu. Nanti kita akan terangkan ya kenapa sampai Imam Nawawi menyebutkan hadis ini juga dalam keutamaan tentang ilmu. Hadis ini sebenarnya potongan dari kisah panjang tentang perang Khaybar ya, perang Khaybar, perang yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan kaum Yahudi di tahun ke-7 Hijriah. Dan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatur pasukan, ada satu tugas yang juga penting dalam peperangan, yaitu siapa yang memegang panji Islam, siapa yang memegang bendera Islam. Nah, ini selalu mesti ada. Di samping ada komandan perangnya, ada juga yang ditugasi untuk memegang panjinya. Pemimpinnya waktu itu Nabi kita SAW, tapi yang memegang panji Islam dalam pertempuran juga tidak boleh orang sembarangan. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat bahwa besok saya akan tentukan siapa yang akan dipercayakan memegang panji Islam ini, bendera perang ini. Dan dia adalah seorang yang yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbullaha wa rasulah. Mereka adalah orang itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepadanya. Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Rasulullah belum sebutkan, maka para sahabat malam itu mereka pada berdiskusi, pada harap-harap cemas, sangat berharap dialah yang dimaksudkan, dialah yang dimaksudkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan mengatakan, tidak pernah saya menginginkan jabatan atau tidak pernah saya menginginkan amanah, tidak pernah saya menginginkan suatu peran penting kecuali pada hari itu. Ya, kalau ini dianggap jabatan, maka saya tidak pernah mengincar satu jabatan kecuali pada saat itu. Bukan karena persoalan akan pegang benderanya, tapi persoalannya adalah karena Rasulullah mengatakan orang yang akan pegang bendera ini adalah orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Ini sebenarnya yang mereka ingin kejar. Siapa di antara kita yang dikatakan cinta kepada Allah dan Rasul yang sebenarnya? Kalau sekedar ngaku, semua kita bisa ngaku, tapi apakah betul pengakuan kita? Ini yang masalah. Dan nanti akan ketahuan dengan itu. Ya, walaupun secara umum insya Allah semua sahabat seperti itu, tapi satu di antara para sahabat-sahabat yang lain yang sangat banyak, mereka pada diskusi ya, sampai besok harinya, hari yang ditunggu-tunggu,
mereka pada berdatangan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memandang satu persatu mereka. Mereka mungkin melihat ya, saya dilihat, tapi ternyata Rasulullah masih menoleh lagi. Ya, semua gitu. Ya, semua berharap ketika Rasulullah jatuh pandangan kepada dia, kemudian tidak lihat lagi yang lainnya. Ternyata Rasulullah masih cari-cari. Terus ada orang yang dicari belum ketemu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib?" Wah, ternyata bukan kita, ya. Cuma alhamdulillah masih ada harapan. Harapannya adalah karena Ali bin Abi Thalib ternyata sakit, tidak ada di situ, ya. Dikatakan bosnya sakit mata wahai Rasulullah. Dan itu sakit mata juga berpengaruh besar dalam peperangan, ya. Sakit mata wahai Rasulullah. Dan kalau Ali sakit mata bisa dipilih yang lainnya, ya. Jadi mereka masih berharap ini. Tapi Rasulullah bilang, panggil Ali, ya. Ternyata Rasulullah tidak mau kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya Ali datang dalam keadaan sakit mata yang sangat parah untuk memikul tugas yang sangat mulia. Rasulullah langsung meludahi matanya dan sembuh seketika seperti tidak pernah sakit sama sekali, ya. Dan setelah itu Rasulullah SAW memberikan beberapa pesan-pesan, ya. Dan di antara pesannya, jangan ya diberikan panci tersebut dan jangan menoleh, dan berjalanlah dengan ke depan dengan perlahan. Dan lalu disebutkan hadis ini, ya. Disebutkan hadis ini, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun na'am, ya. Dalam riwayat ketika Ali bin Abi Thalib sudah memegang panci tersebut dan sudah berjalan sesuai dengan perintah Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan jangan balik-balik lagi, ya. Kalau sudah berjalan jangan balik-balik lagi, terus sampai selesai tugasmu. Beliau berjalan, tapi beliau ingin bertanya tentang sesuatu. Beliau baru teringat, saya ini berperang atas dasar apa wahai Rasulullah? Al-Aisyinu qatil. Kita berperang atas dasar apa wahai Rasulullah? Ya. Tapi karena sudah ada pesan jangan balik-balik dan jangan lagi balik, ya, jangan balik artinya kembali, dan jangan juga balik-balik, difahami memang jangan balik-balik artinya tidak boleh menoleh lagi. Maka beliau berjalan dan Rasulullah sudah di belakang, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah al-Aisyinu qatil. Ya Rasulullah, kita ini berperang atas dasar apa? Ya, beliau tidak menoleh kepada Rasulullah. Ini sebenarnya kalau dalam keadaan normal agak kurang beradab ini, ya. Jadi kita tanya guru kita, gimana? Padahal guru kita di belakang, ya. Kita mau bicara sama dia. Tapi ini memahami hadis secara tekstual, ya, secara zahirnya. Begitu Rasulullah yang jangan lagi berbalik, jalan terus ke depan. Maka beliau bertanya seperti itu. Dan Rasulullah tidak menegur, ya. Rasulullah membenarkan, ya. Bosnya berjalan dan tidak boleh lagi mundur ke belakang. Rasulullah mengajarkan bosnya atas dasar Allah dan Rasulnya, karena untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya ilmu dengan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sebenarnya konteksnya dalam peperangan, ya. Ini dalam satu peperangan besar melawan kaum Yahudi, Khaybar. Tapi ternyata di dalamnya ada pesan-pesan tentang dakwah. Karena memang perang tujuannya dalam Islam adalah dakwah, bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk melakukan mutilasi apatah lagi, ya, sebagaimana musuh-musuh Islam yang kadang mereka memuaskan nafsu angkara murka mereka, ya, yang mereka begitu benci kepada umat Islam sehingga mereka kadang tidak merasa cukup dengan membunuh umat Islam, kadang mereka mencincang-cincang, ya, melakukan hal-hal yang sangat mengerikan, ya, mencongkel mata dan mengambil isi perut umpamanya, membelah dada dan memotong kaki, ya, atau kadang hidung dan seterusnya, ya. Adapun umat Islam
jihad adalah wasilah, tujuannya adalah dakwah. Ya, kenapa mesti ada jihad? Karena sebagian orang itu baru mau masuk Islam ketika melihat kekuatan umat Islam. Dengan jihad, ya kadang mereka melihat bagaimana kekuatan Islam, dan sekaligus mereka akan melihat bagaimana akhlak umat Islam dalam jihad. Ya, sebagian mereka masuk Islam justru setelah mereka melihat bagaimana akhlak yang sangat tinggi yang dicontohkan oleh para mujahidin dalam jihad mereka. Oleh karenanya pesan-pesan dalam jihad itu ini pesan-pesan dakwah. Makanya kalau kita datang, kaum mujahidin datang tidak langsung berperang, mereka tawarkan lagi Islam. Mereka di antara hal yang paling perlu mereka lakukan para mujahidin ketika mulai peperangan, mereka tawarkan lagi Islam. Apa mau masuk Islam? Ya, nanti kalau sudah tidak bisa lagi, sudah tidak mau, di sini baru dimulai jihad. Di sini pesannya adalah demi Allah, Allah berikan hidayah lewat perantaraanmu. Ini penegasan bahwasanya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu datang dari Allah. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliya mursyida, ya. Fala hadiyalah. Hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma hidayah dari Allah ini ada istilahnya bika, lewat perantaraanmu. Jadi jangan kita menunggu hidayah. Hidayah perlu diusahakan. Sebagaimana rezeki itu tidak akan datang begitu saja. Rezeki kadang Allah turunkan lewat kesungguhan kita, atau Allah turunkan lewat perantaraan orang lain, ya. Maka gitu juga, ya. Mari kita memahami hidayah itu sebagaimana kita memahami rezeki. Karena sama-sama Allah dialah Al-Hadi dan Allah juga dialah Ar-Raziq atau Ar-Razzaq. Kadang sebagian orang hanya memahami perlunya berusaha untuk menjemput rezeki dan mendapatkan rezeki, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau dikatakan tidak usah berusaha, kan Allah maha kaya, maha pemberi rezeki. Kalau Allah mau, kamu bisa ongkang-ongkang kaki duduk saja di rumahmu, Allah akan datangkan rezeki. Dan tidak mungkin. Memang Allah memberikan rezeki, tapi kan kita mesti berusaha. Betul sekali pandangan yang semacam itu. Cuma kadang untuk masalah hidayah yang lebih tinggi lagi kedudukannya, kita tidak mau jujur dengan model pemikiran semacam itu. Kadang kalau kita katakan, ayo kita jemput hidayah, hadir pengajian, jemput hidayah, kita dekati orang-orang yang berilmu, atau kita dekati orang yang soleh, orang yang baik, agar kita mendapatkan hidayah, penguatan-penguatan iman. Dia mengatakan, seandainya Allah inginkan, Allah akan berikan hidayah sama saya, ya. Biar saya di rumah saja, ya. Biar saya mungkin di tempat-tempat yang maksiat, kalau Allah berikan hidayah, Allah akan berikan hidayah. Padahal hidayah itu juga perlu dijemput, perlu diusahakan. Bahkan kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran perintah untuk meminta rezeki diperintahkan berulang-ulang, sebagaimana perintah untuk apa? Minta hidayah. Apa kita katakan dalam surat Al-Fatihah? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Kita selalu berdoa agar mendapatkan hidayah. Dan doa ini doa yang paling wajib untuk kita ulang-ulangi. 17 kali minimal kita baca sehari semalam. Tidak sah solat kita kalau tidak baca. Bahkan tidak sah Islam kita kalau tidak baca ini setiap harinya minimal 17 kali sehari semalam, ya. Maka hidayah ini perlu diusahakan. Rasulullah mengatakan, Allah memberikan hidayah kepadamu, tapi Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantaraanmu. Jadi perlu ada orang pembagi-bagi hidayah, atau menjadi wasilah, sarana, menjadi agen-agen hidayah kepada orang lain. Khusus sekalian, ini kan biasanya digunakan dalam masalah dakwah. Kenapa Imam Nawawi menggunakan dalam persoalan ilmu? Ini menjelaskan bahwa hidayah yang kita bawa itu harus hidayah yang didasari oleh ilmu. Ya, Imam Nawawi ketika menempatkan hadis ini dalam bab tentang ilmu, bukan dalam bab tentang dakwah, seakan-akan beliau mengingatkan bahwa hidayah yang kita bawa ini kepada manusia, hidayah yang harus didasari oleh ilmu. Karena sebagian orang kadang semangat berdakwah, cuma sayang karena apa yang dia fahami belum didasari dengan ilmu, sehingga kadang dia mengajak untuk sesuatu yang ternyata keliru. Dia mengharapkan kebaikan, tapi dia salah memahami
dan juga memberikan pemahaman yang keliru tentu saja kepada orang lain. Maka hidayah yang kita mau sebarluaskan kepada umat ini, kita ingin menyebarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah menganugerahkan kepada kita, dasari dengan ilmu yang benar, ya. Maka kita harus rajin menuntut ilmu dan dengan itu juga kita rajin untuk membagi-bagi hidayah kepada orang lain. Satu saja orang yang mendapatkan hidayah lewat ilmu yang kita ajarkan atau dakwah yang kita sampaikan itu lebih baik daripada humurun na'am. Humurun na'am maksudnya adalah onta yang termahal, ya, kendaraan yang termahal. Jadi kendaraan yang termahal, apa kendaraan yang termahal sekarang? Mobil, helikopter, ya. Orang sekarang sudah tidak bilang mobil, orang sudah ya jet-jet pribadi semuanya, ya. Itu lebih mahal, ya, kok lebih berharga, lebih berkualitas ketika Anda mendapatkan seseorang lewat dakwah Anda, ya, lewat dakwah Anda. Lebih baik daripada kendaraan yang paling mahal, dan ini difahami dengan baik oleh para sahabat sehingga mereka begitu semangat, ya, begitu antusias mengejar objek-objek dakwah dan orang-orang yang mau disebarkan kepadanya hidayah untuk mendapatkan kekayaan yang akan mereka dapatkan paling tidak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sekadar motivasi tanpa bukti, ya. Ini memang benar nanti adanya, ya, benar adanya. Makanya ketika ada seorang sahabat ketika memahami bahwasanya orang yang berinfak itu akan mendapatkan berapa? 700 kali lipat, 700 kali lipat. Ya, sebagaimana Allah katakan maslul ladzina yunfikuna amwalahum dan seterusnya, ya. Jadi dapatkan 700 kali lipat. Jadi ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya sumbangkan 1 onta saya. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu akan mendapatkan 700 onta di surga kelak, ya. Jadi memang angka matematisnya juga sesuai dengan itu, ya. Maka demikian, ya, bahwa orang yang mendapatkan hidayah atau memberikan hidayah kepada satu orang akan mendapatkan kendaraan yang terbaik nanti, ya. 70 orang, ya. GSD itu berapa? 8 orang, ya. 8 kendaraan yang terbaik nanti di sana, ya. 800 orang, ya. 800 juga. Banyak sekali bisa ya. Allahu akbar, ya. Jadi pernah ada sebagian sahabat mengatakan, kalau semuanya akan kita dapatkan berarti banyak sekali nih, ya. Kayaknya jangan terlalu banyak meminta, nanti terlalu banyak nanti bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Allahu akbar, Allah lebih banyak. Maksudnya Allah lebih banyak yang dimilikinya. Jadi jangan kita bilang, ini kalau saya terlalu banyak mintanya nanti kasihan, karena juga banyak juga orang minta. Semua kalau minta semua kira-kira cukup. Ya, Allah SWT Maha Kaya, mampu memberikan kepada kita semua yang kita minta dalam satu waktu, ya. Dalam satu waktu Allah akan mampu untuk memberikan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk untuk memberikan kepada hamba-hambanya apa yang dimintanya. Ya, sekian dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.